dari Akademi Farmasi Anasuksada Bangkalan. Di sini saya akan membahas mengenai tentang konsep uang secara berwirausahaan. Sebelum kita memulai materi yang kita sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Winda Yuliasari NIM 2001018. Saya Anisma Yuni NIM 2001025. Saya Dewi Sapitri NIM 2001028. Di sini pertama-tama kami akan membahas mengenai apa itu uang, pengertian uang itu bagaimana gitu. Dalam ilmu ekonomi modern, uang ini ialah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang ini sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulannya ini, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan sebagai alat penimbun kekayaan. Jika melihat bahan pembuatan uang ini, maka jenis uang bisa dibagi menjadi dua berdasarkan bahannya. Ini ada menurut para ahli dari Kashmir, kalau pengertian uang ini merupakan alat ukur. Ini merupakan alat tukar menukar. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat penjualan barang dan jasa. Jadi, uang ini memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter, di mana secara lebih rinci fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama itu ada fungsi asli uang, di mana suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu benda harus diterima secara umum, akseptabel, agar dapat diakui sebagai alat tukar. Suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Kemudian bahan yang dijadikan uang itu juga harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama, jumlahnya juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tidak mudah dipalsukan, atau uang juga harus mudah dibawa atau portabel dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Uang asli terbagi menjadi sebagai alat tukar atau modium yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Nah, sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitungkan besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai menentukan harga barang atau jasa serta alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Nah, kemudian ada sebagai alat penyimpan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang mendatang.
Konsep uang itu ada fungsi turunan uang. Nah, selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan disebut yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, seorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah, bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Nah, di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Nah, juga ada sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi ini, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Juga sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kebutuhan manusia akan beragam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kebutuhan manusia, barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Ada juga uang sebagai alat pembayaran utang. Nah, uang digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Juga sebagai alat penimbang kekayaan. Sebagai orang bisa tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagai orang uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa yang akan datang. Ini ada sejarah adanya uang. Setelah mengetahui dari makna atau pengertian mengenai uang, di sini ada sejarahnya. Sejarahnya ini awal mulanya uang ini tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi, yang beredar dan digunakan oleh masyarakat. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam. Sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian lambat laun kebutuhan disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter memulai lazim untuk digunakan. Barter ini dianggap memberikan keuntungan satu sama lain sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Terus disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala, misalnya seperti barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua, dan ini membuat pihak kedua ini tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal ini, maka manusia ini berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya kayak menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik. Kemudian mulai melebur seperti emas maupun perak dalam mata uang logam. Untuk digunakan seperti nilai mata uang dengan menggunakan dua logam dinilai efektif sebab kegiatan ekonomi berjalan dengan lebih lancar dan mudah digunakan. Uang logam ini juga bisa diproduksi oleh secara pribadi atau industri domestik. Sistem ini juga dinilai tidak efektif sebab bahan yang digunakan itu sangat terbatas. Walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai nilai tukar menukar, penggunaan uang kertas ini kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam.
Selanjutnya ini masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda jika masih mengandung emas atau perak. Kita ketahui bahwa jenis uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di dalam kalangan tertentu saja, di mana sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Kemudian, jenis uang berdasarkan bahan perbuatannya. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya, di mana uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama itu ada uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilainya. Yang pertama itu ada nilai intrinsik, di mana nilai bahan uang untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dari perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua ada nilai nominal, yaitu di mana nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya Rp100 atau Rp500.000. Kemudian ada nilai tukar. Nilai tukar ini merupakan kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan satu barang atau daya beli uang, misalnya uang Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan uang Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkok bakso. Nah, di sini juga ada uang kertas. Nah, selanjutnya uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambaran dan ecap tertentu dan merupakan alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya atau yang menyerupai kertas. Kedua, ada jenis yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ya, menurut lembaga yang mengeluarkan uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam sama uang kertas. Kalau uang giral ini atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan parental check atau pemerintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang berdasarkan nilainya itu dibedakan menjadi uang penuh dan uang tanda. Nah, apa sih uang penuh sama uang tanda? Uang penuh itu nilai uang yang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uangnya tersebut dari emas, maka nilai uangnya itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda
Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda ini adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang 1 juta, nah pemerintah untuk mengeluarkan biayanya itu 750.000. Di sini ada teori tentang nilai uang. Teori nilai uang ini membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang ini menjadi perhatian para ekonomi karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Teori uang ini terdiri dari atas 2 teori, yaitu teori statis dan teori dinamis. Strategi menjadi kaya. 1. Bangkitkan kesadaran bahwa Anda bisa kaya. Yang kedua, mengontrol pikiran untuk menjadi kaya. Yang ketiga, menghindari berpikir miskin. Ubah pola pikir menjadi sukses finansial. Terus yang selanjutnya, berinvestasilah dan raih kekayaan. Buatlah uang bekerja untuk Anda. Kelola uang dengan baik, jadilah wirausahawan. Jadi, maksud uang dalam berwirausaha itu selain sumber daya manusia atau yang perlu diperhatikan juga ialah money atau keuangan, di mana manajemen keuangan dalam berwirausaha itu sangat penting. Uang merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis, di mana uang merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan seringnya dijadikan acuan dalam menentukan target. Nah, wirausaha adalah money, material, mekanis, method, dan market. 6M itu merupakan tools atau sarana untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam menjalankan suatu usaha. Jadi, sikap terhadap uang dalam seorang wirausaha itu, seorang wirausaha harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Kesimpulan yang kami peroleh, jalan satu-satunya hanyalah ketika kemauan yang amat sangat kuat untuk memulai bisnis yang muncul. Ketika Anda memiliki kemauan kuat, godaan apapun tidak akan membuat diri Anda menghabiskan uang Anda untuk membeli sesuatu demi kesenangan nafsu Anda. Rasa ingin memiliki rasa kemauan itu yang kuat adalah, pertama, tanamkan ke dalam diri Anda bahwa Anda memerlukan uang untuk modal usaha. Ketika jiwa dan alam bawah sadar Anda terus berkata dalam memikirkan hal tersebut, ikut untuk menjadi apa yang Anda inginkan menjadi nyata. Misalnya, Anda mendapatkan pekerjaan sehingga Anda dapat menabung untuk modal usaha sekaligus membeli kebutuhan hidup Anda. Sekian dari kelompok 3. Saya rasa cukup berakhir sampai sini di podcast kelima tentang konsep keuangan. Jika ada salah tutur kata atau cara penyampaian, Kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's see.